Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wai Ramadan, NIM 220301500036 dari kelas PJKRB angkatan 2022. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang narkoba, rokok dan alkohol di bab 6. Oke, langsung saja kita beralih ke narkoba. Menurut WHO 1982, semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat berubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, di mana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba terbagi menjadi 3, yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Narkotika berasal dari bahasa Inggris atau narcotics, yang artinya obat bius. Jenis-jenis narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah narkotika golongan pertama. Narkotika golongan pertama ini sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk pengobatan, tetapi contohnya adalah bubuk sejenis heroin, tetapi tidak murni. Narkotika golongan kedua. Narkotika golongan kedua ini berpotensi tinggi dapat menyebabkan ketergantungan. Namun narkotika golongan kedua ini digunakan untuk pengobatan, tetapi apabila tidak ada pilihan lain. Contohnya adalah morfin, metadon, dan petidin. Narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga ini berpotensi ringan, menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, tetapi contohnya adalah kodein. Kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alami atau sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh sektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun jenis-jenis psikotropika. 1. Psikotropika golongan pertama. Golongan ini amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh psikotropika golongan 1 ini adalah ekstasi atau MDMA, LS, dan STP. Psikotropika golongan kedua. Golongan ini kuat dalam menyebabkan pemakainya ketergantungan. Psikotropika golongan 2 ini digunakan dalam jumlah terbatas untuk mengobati, tetapi contohnya adalah amfetamin, metafetamin, efinsiklidin, dan Ritalin. 3. Obat terlarang. Zat adiktif adalah bahan lain bukan narkotika ataupun psikotropika yang menggunakan dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologis ataupun fisik. Contohnya adalah alkohol, rokok, dan kodein. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 sampai 200 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun
tembakau yang telah dicacah, rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok biasanya dijual dan dibungkus berbentuk kotak ataupun kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Adapun zat-zat yang terkandung dalam rokok. Pertama, akrolin, amonia, piriden, karbon monoksida, hidrogen cyanida, cyanid, metanol, nikotin, asetol, dan lain-lain. Tar dan lain-lain. Bahaya yang ditimbulkan. Tentang bahaya rokok pada umumnya sudah banyak yang tahu, apalagi bagi yang tahu tiap hari mengisap rokok. Tetapi anehnya, meskipun pada pembungkus rokok ataupun kemasan rokok sudah tercantum tulisan tentang bahaya rokok yang sangat menakutkan, tetapi saja hanya yang merokok. Rokok menyebabkan kanker perut, kanker usus, kanker rahim, kanker mulut, kanker esofagus, kanker pankreas, kanker payudara, dan lain-lain. Alkohol merupakan jenis minuman yang mengandung unsur kimia etil alkohol atau etanol. Etanol berbentuk cairan jernih, tidak berwarna, dan rasanya pahit. Alkohol dapat diperoleh dari fermentasi oleh mikroorganisme, dari gula, dari buah, biji-bijian, madu, umbi-umbian, dan getah kaktus tertentu. Alkohol murni tidaklah dikonsumsi manusia. Yang sering dikonsumsi adalah yang mengandung bahan sejenis alkohol. Biasanya adalah alkohol atau etanol, CH2, CH2OH. Akibat yang ditimbulkan dari minum alkohol. Pengaruh langsung setelah minum. 1. Kehilangan keseimbangan tubuh, pusing, merasa gembira, kulit menjadi merah, perasaan ingatan menjadi tumpul, dalam dosis tinggi menjadi mabuk, tindakan tidak terkontrol, dan kendali diri berkurang. Beberapa tanda-tanda seseorang pecandu alkohol. 1. Mau minum untuk menghilangkan rasa marah, frustasi, dan kecewa. 2. Mempengaruhi teman-teman, kebiasaan pribadi perlu diperhatikan. 3. Memperhatikan komunikasi. 4. Pecandu alkohol merasa depresi. 5. Menimbulkan kerang biar mabuk. Meminum kerang biar mabuk. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.